Abdul Ghafur dengan NIM 103012300037. Hari ini saya akan membahas soal COL1, soal pertama. Di soal pertama ini, perintahnya kita disuruh mencari himpunan dari X dengan soal X ditambah 2 dibagi X min 1 kurang dari sama dengan 4 per X. Nah, bagaimana cara kita mencari solusi ini? Kita harus melalui operasi dengan cara mengubah bentuk dari X ditambah 2 dibagi X min 1 kurang dari sama dengan 4 X diubah menjadi model yang lain. Oke, saya kerjakan. Pertama kan modelnya seperti ini, X ditambah 2 dibagi X min 1 kurang dari sama dengan 4 per X. Kita ubah dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 4 per X. Otomatis X ditambah 2 dibagi X min 1 kurang 4 per X kurang dari sama dengan 4 per X dikurang 4 per X. Nah, seperti itu. 4 per X dikurang 4 per X otomatis dia akan menjadi 0. Jadi untuk model step yang kedua yaitu mengubah X ditambah 2 dibagi X min 1 kurang dari sama dengan 4 per X menjadi X ditambah 2 dibagi X min 1 dikurang 4 per X kurang dari sama dengan 0. Setelah ini kita untuk bisa mengurangi X ditambah 2 dibagi X min 1 dikurang 4 per X, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara penyebut dari X ditambah 2 X min 1 ini dikali dengan 4 dan juga penyebut dari 4 per X dikali X nya itu dikali X ditambah 2 otomatis menjadi X ditambah 2 dikali X dikurang 4 dikali X min 1 dibagi X dikurang 1 dikali X kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti itu. Otomatis kita melalui operasi biasa yaitu dengan cara mengalihkan X ditambah 2 dikali X dan juga 4 dikali X min 1. Ini akan menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 4X min 4 dibagi X min 1 dikali X kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini masih ada satu step lagi dengan cara mengalihkan 4X min 4 dengan negatif. Otomatis dia akan menjadi X kuadrat ditambah 2X min 4X ditambah 4 dibagi X min 1 dikali dengan X kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita mengoperasikan yang dimana variabelnya itu sama. Di sini kan ada X kuadrat, ada 2X, ada min 4X dan juga ada konstanta 4. Di sini yang variabelnya sama itu hanya 2X dan juga min 4X. Otomatis yang hanya bisa dioperasikan itu 2X dan juga min 4X. Yang akan menjadi 2X dikurang min 4X, dia akan menjadi min 2X. X kuadrat per ditambah 2X. Nah, dikurang 2X karena 2X dikurang 4X dia akan menjadi min 2X ditambah 4 dibagi X min 1 dikali dengan X. Nah, seperti itu. Nah, di sini tujuan dari soalnya itu kita mencari himpunan dari X yang dimana kita mencari bahwa ruas di sini dan juga ruas di sini nilainya itu benar jika dimasukkan X. Nah, untuk mencari himpunan dari X, kita harus mencari faktor pembuat 0 dari faktor-faktor tersebut, yaitu kita mengubah operasi ini menjadi ada faktornya. Seperti itu. Nah, di pembilang kita sudah menemukan faktornya yaitu X min 1 dan juga X yang kita mencari pembuat 0 dari X min 1 dan juga X. Di sebelah sini saja buat pembuat 0 X min 1 sama dengan 0 karena kita mencari pembuat 0-nya yang menjadikan X nya itu sama dengan 1.
Dan juga faktor dari X pembuat 0-nya itu sama dengan 0. Jadi pembuat 0 dari pembilangnya itu sama dengan 1 dan juga 0. Nah, itu kan pembilangnya. Kita juga harus tahu faktor pembuat 0 dari penyebutnya juga, yaitu X kuadrat min 2X ditambah 4. Tetapi karena ini bentuk kuadrat, kita harus mengetahui bentuk kuadrat, persamaan kuadrat ini tuh mempunyai faktor atau enggak dengan cara mengecek diskriminannya. Misal dengan syarat jika diskriminannya itu lebih dari 0, dia memiliki dua faktor yang berbeda. Faktornya itu beda. Nah, jika D-nya itu sama dengan 0, faktornya itu sama. Dan jika D-nya itu kurang dari 0, dia tidak memiliki faktor sama sekali, atau bisa bilang tidak memiliki faktor pembuat 0, seperti itu. Oke, kita langsung cek saja D-nya itu lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau enggak kurang dari 0 dengan cara melalui rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya itu yang min 2, A-nya itu yang X kuadrat, konstanta dari X kuadrat kan 1, dan juga C-nya itu yang plus 4. Otomatis langsung saja dimasukkan. B kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4, yang menjadikan 4 dikurang 16 yang menjadi min 12. Nah, bisa dilihat di sini D-nya itu kurang dari 0. Otomatis variabel kuadrat ini tidak memiliki faktor. Karena dia tidak memiliki faktor, otomatis dia tidak memiliki pembuat 0. Nah, kita bisa mengecek kuadrat ini tuh dia tuh akan selalu positif atau negatif dengan cara mengecek A-nya. Jika A-nya tuh lebih dari 0 atau bisa dibilang positif, lebih dari 0, dia akan grafiknya itu akan menjadi seperti ini, yang dimana dia nilainya itu akan selalu positif atau defisit positif, itu namanya. Dan jika A-nya tuh kurang dari 0, grafiknya itu akan bergambar seperti ini. Nah, dia akan defisit negatif. Kita bisa ngecek bahwa A-nya itu lebih dari 0. Otomatis variabel yang dimasukkan maupun variabel apapun, nilai dari hasil operasi dari kuadrat ini akan selalu bernilai positif. Seperti itu. Oke. Jadi intinya buat pembilangan yang di atas dia tidak memiliki faktornya sama sekali, karena bilangan apapun yang dimasukkan dalam kuadratnya dia akan selalu menghasilkan defisit positif. Untuk itu kita hanya memakai faktor dari 1, X sama dengan 1, dan juga X sama dengan 0. Step selanjutnya kita membuat garis bilangan. Kita masukkan di sini 0 dan juga di sini 1. Kenapa ini tidak bulat penuh? Karena jika kita memasukkan X itu sama dengan 0, otomatis dia memiliki nilai yang tak hingga, yang dimana nilainya itu tidak terdefinisi. Itu kan salah satu yang dihindari dalam mencari himpunan. Dan juga begitu pun sebaliknya, jika kita memasukkan 1, otomatis dia akan menghasilkan nilai yang tak hingga. Jadi 0 dan 1-nya itu tidak boleh dimasukkan dalam himpunan. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan atau bisa bilang uji bilangan dengan cara di sebelah kelas 1 itu kan ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita ambil saja angka 2 dengan cara mensubstitusikan angka 2 kepada variabel X-nya. Kita masukkan saja. Kita uji di pembilangnya saja, karena kita memasukkan variabel apapun di penyebutnya yang X2X ditambah 4, karena dia tuh D-nya tuh kurang dari 0, otomatis memasukkan angka apapun dia akan menghasilkan positif karena A-nya itu lebih dari 0. Oke. 2 ini positif. Kita hitung aja.
1 dikali 2 positif, dia akan menghasilkan bilangan yang positif. Otomatis di ruas sebelah kanan ini angka apapun variabel yang dimasukkan dari 1 ke sebelah kanan dia akan positif, di tengah dia akan negatif, dan juga di kiri dia akan positif. Jika kita mengecek pasti misalkan setengah, kita masukkan kepada variabelnya, variabel itu akan menghasilkan angka yang negatif seperti itu, di kirinya juga sama. Setelah itu kita membuat himpunannya, kita melihat bahwa yang dibutuhkan itu 0 kurang dari sama dengan 0, otomatis kita mengambil yang negatif. Jadi himpunan untuk soal nomor 1 adalah apa-nya sama dengan 0 kurang dari sama dengan x, kurang dari, karena 0 itu tidak masuk, kurang dari x kurang dari 1. Nah, ini untuk solusinya, yaitu himpunannya itu 0 kurang dari x kurang dari 1, seperti itu. Oke, lanjut, kita mengerjakan soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita mendapatkan bentuk fungsi x sama dengan akar 2x min x kuadrat, yang dimana kita disuruh mencari domain dari f dan juga range dari f. Nah, pengertian domain sendiri adalah interval yang bisa dibilang variabel yang bebas. Variabel apa aja sih yang bisa dimasukin dalam fungsi ini? Nah, kita mencari variabel apa saja yang bisa dimasukkan. Sebenarnya variabel apapun yang bisa dimasukkan dalam x itu semua bilangan real. Tapi ada suatu akar yang menghalangi kita tidak bisa memasukkan semua bilangan realnya, karena jika misal saya kasih contoh, misal kita memasukkan x-nya itu sama dengan min 5, kita mau memasukkan x sama dengan min 5, dia akan menjadi 2 dikali min 5 dikurang min 5 kuadrat, akan menjadi min 10 dikurang 25, dia akan menjadi min 35. Nah, di sini jika di dalam akar itu negatif, dia tidak memiliki nilai sama sekali. Nah, untuk itu domainnya itu tidak bisa disamadengankan semua bilangan real. Kita harus mencari suatu himpunan dari domainnya itu, yang dimana tidak akan menghasilkan sesuatu yang tidak terdefinisi. Seperti akar kan tidak boleh dalam itu negatif, karena tidak akan terdefinisi itu nilainya berapa. Nah, kita akan mencari himpunan yang bisa menghasilkan nilai yang terdefinisi dari domainnya tersebut dengan cara fungsi yang di dalam akar ini kan harus lebih besar, lebih dari sama dengan 0 kan, atau bisa dibilang tidak boleh negatif. Kita simbolkan dengan seperti ini, 2x min x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Karena seperti yang tadi saya bilang, di dalam akar itu tidak boleh nilainya itu negatif, jadi kita simbolkan seperti ini. Nah, setelah itu kita melalui tinggal dua saja. Nah, setelah ini kita melalui cara memfaktorkan, atau bisa bilang mencari pembuat 0 dari x-nya tersebut dengan cara memfaktorkan 2x min x kuadrat. Faktor dari 2x min x kuadrat adalah x dikali 2 min x lebih dari sama dengan 0. Nah, dari faktor tersebut kita harus mencari pembuat 0-nya dengan cara menyamadengankan faktor tersebut dengan 0. Dengan cara misalkan faktor pertama itu x disamadengankan dengan 0, dan juga faktor kedua kan 2 min x, kita samadengankan dengan 0, min x sama dengan 0.
kita pindah luaskan saja, yang dimana kita menyisakan ruas kirinya itu X-nya saja dengan cara min sama dengan min 2, X sama dengan 2. Nah, pembuat nol dari persamaan ini adalah 0 dan 2. Nah, setelah itu kita membuat garis bilangan untuk menentukan himpunan dari X. Bulat dan juga 2. Kenapa di sini bulat penuh? Karena kita lihat dari pertidakssamaannya itu dia itu lebih dari sama dengan. Jadi 2 dan 0 itu termasuk dalam himpunan tersebut karena lebih dari sama dengan. Jika lebih dari saja, baru 2 dan 0 itu tidak termasuk dalam himpunannya. Nah, setelah itu kita melakukan uji ruas. Nah, kita kan bisa mengambil angka di antara 0 dan 2 kan ada angka 1. Nah, di antara 2 ke sana itu kan ada 3, 4, 5, 6 atau enggak 0 ke sana ada min 1, min 2. Kita ambil aja salah satu ruas. Jika kita telah mengambil salah satu ruas, kita bisa menentukan ruas yang lainnya itu jika dimasukkan dalam rumus dia akan negatif atau enggak positif. Misalnya saya ambil angka 1. Substitusikanlah angka 1 ke dalam persamaan ini dengan cara X sama dengan 1. Kita masukkan saja 1, 2 dikurang 1. Nah, kita tinggal operasikan saja 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, nilainya itu 1 itu kan positif. Otomatis ruas yang ada di sebelah sini itu dia akan positif. Nah, di sebelah sini akan negatif, di sini negatif. Dan dimana melalui selang-seling saja lah ya buat ruasnya. Nah, yang dibutuhkan adalah lebih dari sama dengan 0. Otomatis kita mengambil ruas yang positif. Nah, ini adalah himpunan dari domainnya. Bisa dibilang kita bisa ubah dalam model lain yaitu himpunan dari domainnya itu, himpunan dari X bisa dibilang seperti itu adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Dan ini adalah jawaban untuk domain F. Kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Oke, kita lanjut mencari range dari fungsi F, dari fungsi fx. Range sendiri adalah pemasukan domain kepada fungsi. Jadi nilai domain yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut atau misalnya hasil dari domain fungsinya itu adalah range. Jadi hasil nilai dari pemasukan semua variabel yang ada dalam fungsi itu disebutnya range. Nah, cara menentukan range itu metodenya itu bisa bilang ada beberapa cara. Contohnya kita bisa memasukkan semua nilai X ke dalam fungsinya. Nanti kan ketemu tuh range-nya tuh dari himpunan range-nya itu dari berapa sampai berapa. Tapi saya akan melakukan cara yang seperti ini. Bisa bilang cara yang lain. Kan fx fungsi X itu bisa disamakan dengan Y kan? Sama aja. Nah, kita ubah Y sama dengan akar 2X min X kuadrat. Kita mengkuadratkan kedua ruas menjadi Y kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Seperti itu. Nah, kita pindahkan ruas 2X min X kuadrat menjadi di sebelah kiri akan menjadi X kuadrat min 2X ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat, kita bisa menemukan bahwa ini adalah rumus persamaan kuadrat. Nah, kita kan ingin mencari akar-akar dari, bisa bilang mencari akar-akar dari Y kan, otomatis diskriminannya itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena jika kita diskriminannya itu kurang dari 0, otomatis kan range-nya itu tidak ada sama sekali. Untuk itu syaratnya itu diskriminannya itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena kalau diskriminannya 0 sama dengan 0, dia kan masih ada penyelesaiannya atau bisa bilang masih ada akar-akarnya.
lebih dari 0 itu kan masih ada. Jadi kenapa syaratnya itu diskriminannya itu lebih dari sama dengan 0 karena seperti itu. Oke, kita melalui rumus diskriminannya aja langsung dengan cara D lebih dari sama dengan 0. B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Langsung kita masukkan saja. B nya itu min 2 kuadrat min 4. A nya itu koefisien dari X kuadrat yaitu 1. C nya kita sembahkan, ya konstantannya itu Y kuadrat, otomatis 4 dikali 1 dikali Y kuadrat lebih dari sama dengan 0. Langsung saja dioperasikan menjadi 4 dikurang 4 dikali Y dikali Y kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah setelah itu melalui operasi biasa yang akan menjadi kedua ruas kita bagi dengan 4, akan menjadi dibagi 4. Nah di sini 1 min 1 Y kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kita ubah saja supaya di sebelah enak dilihat gitulah. 0 kurang dari sama dengan Y kuadrat min 1. Nah seperti itu. Setelah ini kita mencari pembuat nolnya atau bisa bilang akar-akarnya. Akar-akar dari Y kuadrat min 1 itu adalah di sini saja. Y kuadrat min 1 kurang dari sama dengan 0. Akar-akarnya adalah Y ditambah 1 dikali Y min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah kita kan telah menentukan akar-akarnya itu dari Y kuadrat min 1 itu akar-akarnya kan Y ditambah 1 dikali Y min 1. Kita cari pembuat nolnya dengan cara menyamandengankan akar-akarnya itu sama dengan 0. Jadi Y ditambah 1 sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Y dikurang 1, ini akar 2, ini akar 1, sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah setelah kita menentukan akar-akar dari kuadrat ini, Y kuadrat min 1, kita buat garis bilangan untuk menentukan himpunan dari Y. Nah min 1 kan sebelah sini, 1 sebelah sini. Nah bisa dilihat kurang dari sama dengan otomatis itu bulat penuh. Kita melalui uji ruas dengan cara kita mengambil bilangan yaitu antara di ruas min 1 dan 1 atau enggak sebelah kanannya 1, sebelah kirinya min 1. Saya ambil saja 0. Kita substitusikan 0 itu ke Y. Jadi Y sama dengan 0. 0 ditambah 1 dikali 0 min 1 otomatis menjadi 1 dikali min 1, dia akan menjadi negatif 1. Dia akan menjadi bilangannya itu akan menjadi negatif. Ruas di antara min 1 dan 1 dia akan menghasilkan bilangan yang negatif. Kita selang-seling saja langsung melalui rumus cepatnya yaitu positif, negatif, positif. Yang dibutuhkan adalah kurang dari sama dengan 0. Otomatis kita mengambil himpunan. Himpunannya itu min 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Nah ini himpunan untuk range-nya. Tetapi ada satu syarat. Akar tidak akan menghasilkan range jika suatu variabel itu akar tidak akan menghasilkan range atau bisa bilang hasil yang negatif. Otomatis himpunan dari ini tuh tidak cukup karena ada suatu syarat bahwa range dari akar dia tuh lebih dari sama dengan 0. Nah seperti itu. Dengan begitu kita harus membuat satu akar lagi dengan cara di sini 0. Nah hasilnya itu tidak boleh negatif kan, harus lebih dari sama dengan 0. Otomatis kita mengambil irisannya.
Nah, ini dia irisannya. Irisannya adalah 0 di antara 0 dan 1. Otomatis untuk jawabannya adalah 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk range dari domainnya itu 0 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 2 adalah range-nya adalah 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Nah, itu dia untuk solusi dari soal nomor 2. Sekian dari saya, karena saya sudah menentukan jawaban dari soal nomor 1 dan 2. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.